Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arju Abdan Alfa, absen 22, akan mempresentasikan tentang pendidikan Islam, yaitu bagian yang pertama yaitu pendidikan akidah. Kata akidah atau i'tiqad secara bahasa berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan, kokoh, kuat, dan erat. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya Aqidah Al-Wasithiyah, akidah berarti suatu perkara yang harus dibenarkan dengan hati, dengannya jiwa menjadi tenang, sehingga jiwa menjadi yakin serta mantap tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama dan yang pertama kali harus dipelajari sejak dini. Sebab sesungguhnya setiap bayi yang lahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas fitrah keimanan. Hal ini berdasarkan suatu riwayat hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma min mauludin illa yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunaswiranihi aw yumajjisanihi, yang artinya tidak seorang anak pun yang dilahirkan kecuali ia dilahirkan menetapi fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu agama seyogyanya ditanamkan ke dalam pribadi anak sejak dini, sebab anak mengenal Tuhan melalui orang tuanya. Perkembangan agama anak sangat dipengaruhi oleh kata-kata, tindakan, sikap orang tuanya. Jadi orang tua tentu memiliki pengaruh yang besar untuk membimbing anaknya, mencetak karakternya, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi orang tua merupakan pendidik pertama bagi sang anak. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala kuntu khalifun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ulam inni mu'allimuka kalimatin fadillah yahfadka ihfadillah tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf wa at-Tirmidzi. Maqala hadis hasan sahih, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kali tertentu saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, hai anak kecil, aku akan mengajarkan kepada beberapa kalimat, yaitu jagalah perintah Allah, niscaya kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, jika umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan hal itu kepadamu kecuali dengan sesuatu hal yang telah ditentukan Allah padamu. Dan jika mereka bersatu hendak mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu hal yang telah ditentukan Allah padamu. Telah diangkat pena dan telah diterlah tinta lembaran-lembaran itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini mengandung penjelasan tentang akidah Islam. Rasul menyampaikan pelajaran ini kepada Abdullah bin Abbas pada usia mudanya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan akidah sudah ditanamkan kepada seseorang sejak ia kecil.
karena usia inilah yang paling tepat untuk menanamkan nilai. Bila nilai itu sudah tertanam, maka kehidupan dewasanya dan kesatuannya banyak dipengaruhi oleh masa muda itu. Sehingga kalau seseorang hidup di lingkungan yang sangat jauh dari ajaran Islam, tapi ideologinya tidak terpengaruh, keyakinannya tidak goyah. Adapun jika penanaman nilai itu terlambat, apalagi setelah kepalanya terisi oleh teori-teori dan doktrin di luar Islam, maka manusia seperti ini susah untuk disodarkan dan dipimpin ke jalan Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Abdullah, NIM 9321251119. Saya akan menjelaskan materi hadis tentang pendidikan ibadah. Diambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna fuqara'al muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya seorang fakir dari muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dhahaba ahlul sur fi darajatil ula wa na'imul muqim. Kami telah terkalahkan kepada orang-orang yang kaya, mereka mendapat derajat yang tinggi dan kehidupan yang nyaman. Faqala wa madzalik. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa bisa begitu? Faqalu yusalluna kama tusallun wa yasumuna kama tasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'taqimuna wa la na'taq. Ya Rasulullah, mereka sholat, kami juga sholat. Mereka sholat, mereka puasa seperti kami puasa. Mereka sedekah seperti kami sedekah. Mereka sedekah tetapi kami tidak bisa sedekah. Mereka memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakan budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala a'lamakum syai'an tadhkuruna bihi min sabaqikum wa tasbiquna bihi min ba'dikum wa la yakuna ahadan afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Apakah kalian mau saya beri amalan yang amalan itu lebih baik dari orang sebelum kalian dan orang yang sesudah kalian, apabila kecuali orang-orang yang mengerjakan amalan tersebut seperti yang kalian kerjakan. Qalu bali ya Rasulullah, apa ya Rasulullah? Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhamiduna tabbir kulla salati salasuna marrah farju faqara'ul muhajirin. Bertasbihlah, bertakbirlah dan bertahmidlah sebanyak 33 kali setelah sholat fardu. Kemudian datang lagi kaum muhajirin kepada Rasulullah dan berkata, sami ikhwanina ahlul amwal bima fa'alna. Kami mengenal bahwa orang-orang kaya tersebut juga mengamalkan apa yang kami amalkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan pada orang yang Ia kehendakinya. Muhammad bin Ali Asy-Syakrani mengatakan, seorang hamba dilebihkan dari yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang mungkin dapat menghalangi pemberian Allah dan tidak mungkin ada yang dapat memberi apa yang Allah halangi. Ketahuilah bahwa kebaikan seluruhnya berada di tangan Allah. Allah lah yang benar-benar Maha Mulia, Maha Memberi dan tidak kikir. Kandungan dan penjelasan hadis serta kaitannya dengan pendidikan merupakan dari hadis di atas sudah jelas tentang perintah sholat atau pendidikan ibadah diberikan sejak dini
sehingga ketika usia balik mereka dapat mengamalkannya. Pendidikan ibadah yang dimaksud di sini adalah proses pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dalam pengalaman ibadah khusus. Ibadah hendaknya menjadi pendidikan yang paling penting untuk diajarkan kepada murid, terutama ibadah wajib. Ibadah wajib ini diantaranya adalah sholat dan puasa. Hendaknya ada penegasan yang maksimal dalam pendidikan ibadah wajib. Kaitannya dengan dunia pendidikan adalah penegasan dalam melatih ibadah dapat diartikan sebagai pengertian bahwa murid tidak boleh menyepelekan hal-hal yang wajib lainnya yang tidak ada kaitannya dengan ibadah wajib. Seperti ketika hendak sekolah, mereka wajiblah untuk mandi, wajib untuk tidak terlambat dan memenuhi peraturan lainnya yang ada di sekolah. Kemudian materi hadis yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk membina kehidupan bersama. Begitu pula manusia dituntut agar mempunyai keahlian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Manusia hidup bukanlah hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi bagian yang berarti dalam sebuah sistem sosial yang terdiri dari banyak orang. Dalam hal ini, menarik untuk mengamati pernyataan dari Rasulullah dalam hadis yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Agar dapat bermanfaat bagi manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perlu memiliki keterampilan, baik itu keterampilan fisik maupun keterampilan non-fisik dan lain sebagainya, karena semua itu sangat dibutuhkan oleh suatu masyarakat, seperti guru, dokter, petani, ataupun kuli bangunan. Semua itu untuk membina kehidupan masyarakat tempat ia hidup. Seiring dengan ini, dalam Al-Quran juga dinyatakan, walaqad makkanna fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun, yang artinya sesungguhnya kami telah menempatkan kalian di bumi dan telah menentukan berbagai sumber kehidupan untuk kalian di sana. Hanya sedikit di antara kalian yang bersyukur. Ayat ini menegaskan bahwa banyak sumber kehidupan yang dapat kita peroleh di bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia di bumi ini. Itu berarti bahwa banyak pula keterampilan yang perlu atau yang dibutuhkan untuk mengaktualisasikannya. Manusia perlu menggali dan mengembangkan secara profesional. Dengan demikian tuntunan agama Islam agar penganutnya selalu berusaha untuk beramal soleh dalam rangka mewujudkan berbagai keterampilan yang memungkinkan tercapainya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Bertolak dari pemikiran ini, umat Islam seharusnya menjadi pelopor bagi pembangunan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup modern yang semakin maju ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan lanjut materi dari kelompok 7. Yang saya sampaikan di sini yaitu pendidikan sosial. Yang pertama dari pengertian. Pendidikan sosial adalah proses pembinaan kesadaran sosial, sikap sosial, dan keterampilan sosial agar seseorang dapat hidup dengan baik serta wajar di tengah-tengah masyarakat. Manusia selain merupakan makhluk individu, juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, secara naluriah, manusia cenderung untuk hidup bermasyarakat. Kecenderungan tersebut semakin lama semakin bertambah seiring dengan semakin bertambahnya usia seseorang tersebut. Hal ini berarti manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian dan keterasingan, melainkan
manusia membutuhkan orang lain. Untuk itu Rasulullah SAW mendidik umatnya agar menjadi makhluk sosial dengan motivasi yang besar. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan Islam mengarahkan anak didik untuk taat beribadah dan bertakarub kepada Allah. Dengan kesempurnaan di dunia adalah dengan penguasaan ilmu untuk dipersembahkan untuk kepentingan sosial bermasyarakat. Seperti yang diterangkan hadis Nabi Muhammad SAW tentang pendidikan sosial, yaitu salah satunya an Abdillah ibnu Amr ibnu As annahu sami'a Rasulullah SAW qala walladhi nafsuhu Muhammadin yadihi innahu mathalal mu'minin laka mathalin nahlatin akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam tuksar walam nafsud, rawahu Ahmad. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad di tengahnya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak mematahkan dan tidak merusak. Pesan-pesan pendidikan sosial dalam hadis metaforfosis di atas, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan, tidak dapat hidup hanya mementingkan dirinya sendiri atau individualis, karena kehidupan lebah merupakan hewan yang hidup berkoloni. Koloni lebah tersusun dengan kehidupan yang sangat bermasyarakat dan terorganisir. Di antara mereka ada yang menjadi ratu lebah, ada juga yang menjadi penjaga, ada juga yang menjadi lebah pekerja, dan ada juga yang menjadi lebah penjelajah. Prinsip-prinsip membangun kehidupan sosial yang berkeadilan dan egaliter menurut hadis di atas, yaitu yang pertama, lebah hinggap di tempat yang bersih dan memakan yang bersih-bersih seperti nektar bunga. Maknanya bahwa setiap muslim hendaknya menata kehidupan bermasyarakat itu dengan bersih, baik bersih lingkungannya, bersih pergaulannya, bersih keluarganya, maupun bersih individunya. Yang kedua yaitu lebah menghasilkan madu yang berkhasiat bagi kesehatan manusia. Seseorang muslim yang baik adalah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain tanpa memandang ras, suku, agama, dan budaya. Setiap muslim sepantasnya menjadi pelopor dalam kebaikan, kesejahteraan, dan kemajuan peradaban manusia. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang ketiga yaitu lebah itu tidak merusak, tidak melukai, dan tidak mengganggu, namun tetap berani mempertahankan hak bila ada pihak lain yang mengganggunya. Seperti halnya orang muslim, hendaknya terdepan dalam menjaga ketertiban dan menjaga keamanan masyarakatnya. Mukmin juga mesti memiliki keberanian untuk mempertahankan hak-hak kemanusiaannya. Bila ada yang merusak atau merampasnya, dengan cara-cara menjunjung tinggi peraturan hukum, norma, dan adat istiadat yang berlaku dalam lingkungannya. Pepatah menyebutkan, di mana bumi diinjak, di sanalah langit dijinjing. Materi